makan bareng Imam Ria. Nah, kali ini guys aku mau masak coto Makassar. Ini makanan khas Sulawesi Selatan. Nah, pertama-tama yang perlu kita siapkan adalah daging sapinya guys. Setelah itu kita masukkan ke dalam panci yang udah kita kasih air. Setelah itu kita tambahkan serai, lengkuas, dan daun salam yang sudah digeprek. Ini airnya harus menutupi dagingnya ya. Nah, kemudian kita tutup rapat-rapat dan kita menggunakan metode 7, 30, 10, dan 25. Ini dijamin empuk banget. Nah, ini hasilnya setelah didiamkan 25 menit. Tuh uapnya udah gak terlalu banyak. Dan ini tuh dagingnya bener-bener empuk nih. Aku ambil ya. Nah, ini bagian ototnya aja udah kelihatan empuk banget. Tuh ini dagingnya, panas. Aduh, pengen nunjukin ke kalian tapi ini tuh panas banget. Gimana ya? Ambil sendok ah. Coba dibelah pakai sendok. Aing gimana sih pakai sendok ya, nggak bisa lah. Oke, kita cuil aja pakai tangan. Tuh lihat. Ini tuh empuk banget guys. Dan yang pastinya itu hemat gas, hemat banget gas untuk kalian yang nggak punya panci presto. Oke, setelah itu kita ambilin daging-dagingnya. Ambil dagingnya aja karena nanti kuahnya ini mau kita pakai sebagai kuah coto Makassarnya. Nah, ini kuahnya udah jadi kaldu gitu. Ini tuh baunya udah enak banget. Nah, ini adalah bumbunya, bumbu dan bahannya. Ini boleh kalian screenshot atau lihat di deskripsi. Oke, pertama yang harus kita lakukan adalah aku akan pamer kepada kalian bahwa dagingnya tuh bener-bener empuk. Tuh, bayangin aja ngerebusnya cuma berapa menit doang dan dagingnya udah seempuk ini. Ini tuh bener-bener hemat gas. Oke, setelah itu kita potong-potong. Ini potong-potong sesuai selera kalian aja. Mau gede atau besar terserah. Nah, setelah semua dagingnya terpotong, kita mulai siapkan bumbunya. Ini bawang merah, bawang putih yang udah aku potong-potong, kita goreng dulu. Kita goreng sampai mereka berdua mateng tuh, sampai warnanya kuning keemasan begini ya guys. Setelah warnanya seperti ini, langsung aja kita angkat. Nah, setelah itu kita goreng juga lengkuasnya. Ini lengkuasnya udah aku potong-potong. Harus diaduk-aduk ya guys, supaya matangnya tuh sama. Jadi ada yang nggak gosong, ada yang gosong gitu nanti kalau nggak diaduk. Oke, setelah warnanya kuning keemasan seperti ini, kita angkat. Nah, setelah itu kita masukkan serainya. Ini serainya juga udah aku iris-iris. Goreng juga sampai warnanya kuning keemasan. Setelah itu angkat. Oke guys, kenapa di sini aku goreng satu persatu? Enggak semuanya, sebenarnya semuanya langsung pun bisa, tapi aku mau nunjukin ke kalian satu persatu bahannya gitu biar kalian jelas. Nah, setelah itu kita sangrai kemirinya. Sampai kemirinya matang ya guys. Tuh, sampai udah seperti itu. Kemudian angkat. Setelah itu kita masukin palanya, sangrai juga sama.
angkat. Kemudian kita sangrai jintennya juga. Angkat. Setelah itu ketumbarnya, ini ketumbarnya banyak-banyakin aja supaya rasanya enak. Ini aku pakai 3 sendok makan, yang 2 munjung, yang 1 pereh. Jadi anggap aja 3 ya, atau 3,5. Ya pokoknya banyak-banyakin aja ini ketumbarnya, karena nanti makin enak kalau makin banyak ketumbarnya. Kita sangrai sampai ketumbarnya matang. Setelah itu mericanya, nah ini untuk mericanya sesuai selera kalian. Kalau aku pakai 1 sendok makan, kemudian sangrai sampai mericanya matang. Setelah matang langsung diangkat. Nah kemudian ini bahan-bahan yang sudah digoreng, yang sudah disangrai, kita haluskan jadi satu semuanya. Nah ini kacangnya, karena aku udah punya yang udah digoreng, jadi aku nggak tunjukin ke kalian gorengnya gimana. Setelah itu kita tambahkan air supaya proses blendernya itu gampang. Nah guys, ini untuk si jinten, pala, ketumbar, merica, dan kemirinya ini nggak ikut aku blender karena takut nggak halus. Dan ini aku haluskan sendiri pakai ulekan. Ini dia hasilnya. Setelah itu ini hasil dari bumbu yang sudah kita blender. Jadi ini bumbunya harus di blender bener-bener halus ya guys, supaya nanti nggak nyampah di kuahnya. Nah ini untuk bumbunya harusnya kan memang mereka di blender jadi satu, cuma karena aku takut mereka nanti nggak halus, jadi aku blender terpisah. Nah ini kuah kaldu yang dari rebusan daging tadi. Kemudian ini bumbu yang sudah kita haluskan, langsung aja kita masukin ke kuahnya. Masukin semua. Tuh udah kental kan. Setelah itu masukin bumbu yang ini juga. Warnanya udah hitam-hitam kecoklat-coklatan. Terus bumbunya kental banget dari kacangnya. Setelah itu kita tambahkan gula putih 1 sendok. Kemudian garam 1 sendok. Dan juga penyedap bila suka, ini 2 sendok. Oke, kita tunggu mendidih. Nah setelah mendidih kita siapkan daging di mangkok, kemudian kita tuang kuahnya. Tuh lihat kuahnya. Kuahnya tuh kental, baunya guys. Jadi bau rempahnya tuh wangi banget. Baunya tuh enak banget. Ya Allah ngiler pokoknya. Ini harus cepet-cepet dimakan karena udah nggak tahan. Baunya enak banget. Tuh kuah kentalnya tuh menggoda banget. Setelah itu langsung aja kita tambahkan daun bawang yang udah kita iris-iris untuk pelengkapnya. Kemudian bawang goreng juga. Dan ini tuh enak banget, tapi nggak usah lama-lama, langsung aja kita suruh buktiin ke suami aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Imam. Hari ini kita bakal jalan-jalan ke Makassar. Ini dia guys, masakan bini gua. Di sini udah ada Coto Makassar. Jadi Coto Makassar ini makanan khas Sulawesi Selatan. Jadi bagaimana rasanya? Langsung aja kita buktikan. Kita cobain yuk. Bambunya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan gurih banget. Jadi kuahnya itu agak kental-kental gitu ya. Gurih. Nah,
Rasa gurihnya itu didapat dari kaldu sapi, daging sapi tadi yang direbus lama. Jadi enak banget, gurih banget. Langsung kita cobain dagingnya ya guys ya. Dagingnya. Dagingnya empuk banget. Jadi karena direndam agak lama, dagingnya empuk banget. Jadi uniknya dari Coto Makassar ini, di situ tuh banyak banget kandungan dari rempah-rempahnya. Di situ ada kemiri, ada pala juga, ada serai, ada jinten, ada juga kacangnya yang bikin tambah gurih. Enak banget. Kalian harus nyobain. Bukan imam namanya kalau makan yang berkuah nggak ada pedes-pedesnya. Jadi kita tambahin sambal. Nah, ini dia udah ada sambal. Kayaknya langsung aja kita tuangin semua aja kali ya. Habis. Aduk-aduk lagi. Ini jadinya Coto Makassar setan grandong. Karena ini jadinya pedas, pasti gurih. Nah, kita kasih perasan jeruk nipis. Oh, ini pasti segar banget guys. Tambahin kecap ya, biar ada sensasi manis-manisnya. Cukup. Kita aduk, baru kita cobain. Oke guys, kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, enak banget. Jadi ada manisnya, ada asamnya jadi tambah seger, pedasnya juga nampol banget. Enak banget. Makan Coto Makassar kurang lengkap kalau nggak pakai ketupat. Jadi kita makan pakai ketupat ya guys ya. Pokoknya bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, pas banget pakai ketupat. Ketupat bisa, pakai lontong juga bisa, tapi lebih nikmat pakai ketupat. Lagi ya. Dagingnya. Lanjut lagi. Kerupuk. Pedasnya mulai kerasa. Kita tuangin aja ya. Bagus banget. Lontong tinggal satu guys. Hajar, gede banget. Habis. Ini semuanya udah habis. Enak banget, enak banget. Ada gurihnya, rempahnya, manisnya, pedasnya nampol. Oke guys, terima kasih udah nonton video dari kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.